Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal Waqala radhiyallahu anhu, dan berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi awqati syada'id, di dalam waktu-waktu susah, la yanbaghi lil insan, tidak sebaiknya bagi manusia, ayyusfiqa, betul-betul memperhatikan illa ala dinihi, kecuali terhadap agamanya. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya alladzi yabqa ma'ahu, yang kekal bersamanya, fi qabrihi, di dalam kuburannya, wa fil akhirati, dan di dalam akhiratnya. Li'annahu, karena itu agama, alladzi yabqa ma'ah, yang bakal kekal abadi bersamanya, fi qabrihi, di dalam kuburannya, wa fil akhirat, dan di dalam akhirat. Wa amma dunya, adapun duniawianya, fazailah, akan musnah, hilang. Wala budda min zawalha, dan pasti akan hilang. Syi'ta, kamu mau, au karihta, atau kamu tidak mau. Imazalat angka, ada kalanya hartanya yang hilang dari kamu, wa imma zilta anha, ada kalanya kamu yang hilang dari hartamu. Ada kalanya hartanya yang hilang dari kamu, atau kamu yang hilang dari harta kamu. Imazalat angkal yaum, ada kalanya saat ini kamu hilang, saat ini hartamu hilang. Wa imma zalat angka gadat, atau ada kalanya besok kamu yang hilang. Nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kepada kita semuanya di waktu-waktu susah, di waktu-waktu sulit, maka apapun yang terjadi kehidupan kita, susahnya bagaimanapun, sulitnya bagaimanapun, yang perlu kita perhatikan itu satu, yaitu agama kita, agamanya itu rumus. Jangan sampai agamanya ini nggak diperhatikan ketika kita dalam keadaan sulit, susah. Kamu boleh miskin, tapi jangan sampai kamu itu nyolong. Kamu boleh melarat, tapi jangan sampai kamu itu ngerampok, menipu, makan dari yang haram, jangan. Iya, kamu selamat, nggak lapar, tapi nanti di akhirat, karena agama itu yang kekal. Dunianya hilang, begitu. Jadi rumus di situ. Boleh kita hidup ini miskin, tapi kita tahu mana halal, mana haram, begitu. Boleh mereka orang-orang kaya menghina kita yang miskin, tapi kita yang miskin, yang melarat, yang fakir ini masih menjaga kehormatan agama kami. Tidak minta-minta, tidak makan yang haram, tidak menipu, tidak korupsi. Tetap bertahan, perbaiki agama, jangan sampai agama rusak. Begitu. Itu penting. Di kuburan itu nanti yang kekal abadi, baru kita rasakan itu semuanya. Jangan sampai kita melarat, nipu-nipu hanya untuk ngumpulin duit. Sabar di dunia, insya Allah akhirat nanti bakal tahu kebahagiaan kita nanti, gitu. Ya,
sabar dalam keadaan sulit apapun. Agama yang harus kamu pertahankan, itu maksudnya. Ya Allah, nggak kekal abadi harta itu. Coba kamu lihat, misalnya saya kasih contoh, Ican punya istri 4. Ini contoh ya. Ada istrinya loh, jangan keras-keras, nanti dengar ya. Kelihatannya naudzubillah, hatinya amin. Istrinya 4. Istri yang keempat, masya Allah, perhatian sama dia, menjaga dia. Istri yang ketiga luar biasa, mendukung dia, mensupport dia. Istri yang kedua, masya Allah, cantik luar biasa, sabar. Istri yang pertama, masya Allah, juga lebih sabar. Ketika Ican mendekati kematian, kejang-kejang ya, ketika Ican ini mendekati ajal ya, mendekati kematiannya, istri yang pertama dipanggil, ayang beb, kamu istri keempatku yang muda, sangat muda dan sangat sayang kepadaku. Aku sudah berikan kamu harta, mobil, HP canggih ya kan, dan semua make up saya belikan sampai penuh kamar dengan bedak. Maukah kamu menemaniku nanti kalau aku mati? Tak sudilah ya, tak sudilah ya, kan aku masih muda, kamu sudah tua, aku masih bisa cari lagi dong. Ngapain aku nungguin kamu di kuburan? Tak sudilah ya. Istri keempat. Istri yang ketiga ya, istri yang ketiga, mama. Dia yang web, istri ketiga panggilannya mama. Mama, sudah saya belikan ini dan itu. Mama betul-betul mendukung dan mensupport ketika aku hidup, perhatian, peduli. Maukah kamu menemaniku di dalam kuburan? Ngapain aku nemeni kamu di kuburan? Hidup ini masih indah, kuburan sepi gelap, masih ada kesempatan aku cari cowok yang lain selain kamu, Bang Ican. Istri yang ketiga. Istri yang kedua suka, wah sakit hati itu. Yang keempat, ketiga itu udah seperti dengar kayak gitu, seperti disambar petir sudah. Istri yang kedua, Dek, kamu ini sudah lengkap aku bahagiakan. Sekarang giliran kamu bahagiakan aku. Mau nggak kamu nemeni aku di kuburan? Oh sorry, yang pertama, ketiga nggak mau, apalagi aku yang kedua. Itu. Tiba-tiba, tenang, aku yang akan menemani. Ternyata istri pertamanya. Subhanallah. Subhanallah. Ternyata dilihat istri pertamanya kurus, kering, pucat, pasti. Istri yang pertama, istri keempat, ketiga, kedua cantik semuanya. Istri yang pertama kurus, kering, nggak dipedulikan. Akhirnya dia berkata, ternyata aku salah menilai dirimu. Ternyata sungguh engkau pertama yang sangat peduli dan perhatian kepadaku. Maafkan diriku, cintaku, darlingku. Begitu ya, ibaratnya seperti itu. Istri pertama itu setia luar biasa. Nah, ini sekedar contoh. Ican itu Ican orang Hongkong sana, bukan orang sana. Orang Hongkong ya, dan juga bukan orang Gerobokan, bukan, tapi orang Bekasi. Ya, nggak ada di Gerobokan, adanya di Bekasi.
Coba istri cantik-cantik, apa mau nemenin di kuburan? Enggak. Mobil kamu mewah misalnya, ya, mobilnya mewah. Kalau macet bisa jadi helikopter, ya. Lewat laut bisa jadi kapal, ya. Diusir istrinya bisa jadi kasur rumah berjalan, misalnya. Mewah. Tapi kalau mati, apa mobilnya dibawa? Enggak. Pakai apa kendaraannya? Pakai keranda. Bajunya mahal, atasannya 15 juta, kolornya 5 juta, ya kan? Kaos dalamnya 7 juta, sepatu 50 juta, ya kan? Serba mahal pakaiannya itu. Apa dibawa di kuburan? Tidak. Pakai apa? Kain putih polos. Kain putih polos. Rumahnya hebat, megah. Wah, mewah, gedung, apartemen, hotel, dia punya semuanya. Mati, apa dibawa hotelnya ke kuburan? Apa dibawa apartemennya di kuburan? Enggak. Yang dibawa apa? Ya tanahnya itu seukuran 2 meter kali berapa itu, kecil, nggak dibawa semuanya. Dunia itu pasti hilang, nggak la ya boko ma'ana fi qabrina, tidak kekal abadi di dalam kuburan kita, tapi yang kekal abadi di kuburan kita itu agama. agama. Ya Allah, lihat orang-orang dulu itu. Lihat orang-orang dulu itu, Masya Allah. Orang-orang soleh, ya, mereka kurus-kurus karena jarang makan daging. Padahal waktu itu daging murah, tapi nggak bisa beli. Yang menghormati, yang hadir di majelis ilmunya dia siapa? Pejabat-pejabat, menteri-menteri, presiden. Tapi saya pun di rumahnya dia nggak mau, nggak punya, nggak mau minta sama pejabat. Nggak usah jauh-jauh, Habib Mundir bin Fuad al-Musawa rahimallah rahmatul abrar wa nafa'ana bihi bi ulumih. Habib Mundir bin Fuad al-Musawa muridnya jutaan. Kalau lagi majelis itu di Monas kan pernah 2 juta yang hadir. Gak ada majelis sebesar itu di dunia ini. Tapi pernah beliau nelpon temannya Habib Gures Baharun Cirebon, cuma minjem duit 100.000 buat beli beras, Masya Allah. Ya, Habib Gures Baharun sendiri yang cerita. Padahal dia minta sama muridnya kan bisa, muridnya jutaan, gampang, tapi nggak mau. Masalah minjemnya cuma 100. Kamu minjem nggak nanggung-nanggung 10 juta, 5 juta, 2 juta, bayarnya nunggu mati kan ya. Jual semuanya baru dibayar. Ya Allah, nggak kekal abadi. Nggak usah jauh-jauh. Coba lihat Sandi meskipun kecil tapi kaya raya dulu pernah megang mobil Alphard, Fortuner, pernah megang dan juga punya memiliki juga, bukan cuma megang doang. Pernah, ya kan, dijual habis Alphard, Fortuner, semuanya dijual habis. Baju aja kesini dia cuma bawa 1 karena di rumahnya habis, ya kan, dagingnya juga habis, usahanya habis. Itu membuktikan bahwa harta tidak abadi. Jangan kita nih bangga dengan apa yang kita miliki banyak, jangan. Tapi banggalah dengan
amalan yang kita lakukan ikhlas karena Allah, meskipun itu kecil sedikit, roti ada, baca zikir. Kita hidup susah, jangan sampai apa kita susah. Coba lihat orang dulu tuh, Allah luar biasa, luar biasa. Habib Ali Simtud Durar Sahibul Maulid Al-Habsi, beliau ini Masya Allah, uminya, ibunya itu betul-betul menjaga makanan. Abah beliau ini betul-betul menjaga, jangan sampai ibunya, istrinya, ibunya Habib Ali ini jangan sampai makan makanan yang syubhat, apalagi yang haram. Suatu hari pernah Habib Ali waktu itu masih kecil, digendong sama seorang perempuan, terus disusui. Tahu, dengar kabar begitu, langsung mulutnya si bayi Habib Ali Al-Habsi ini dimasuk jarinya, diogok-ogok sampai muntah, dikeluarkan itu susu. Kenapa? Harus nyusu dari ibunya, nggak boleh dari orang lain. Belum tentu orang lain itu makanannya makanan halal. Sampai dijaga betul, sampai muntah itu Habib Ali. Akhirnya masih tersisa sedikit. Dari tersisa sedikit itu, beliau kadang-kadang merasa padahal beliau ini luar biasa, Habib Kutub itu. Gara-gara cuma itu makanan itu, kita ini makanan haram udah sering. Makanya hafalan kita ini berat, ya Allah. Tapi orang dulu, Masya Allah, kayak gitu menjaga makanan. Imam Jarir At-Tabari, pendengaran kitab tafsir yang terkenal, kitab tafsir At-Tabari 13 jilid itu, yang cetakan DKI itu, harganya 1.500.000, 1.313 jilid. Terjemahannya sudah ada 24 jilid, harganya 3.500.000. Lihat tuh, 13 jilid. Padahal dulu waktu ngarang itu nulisnya itu pakai tinta, pulpen tinta, bukan pakai laptop ngetik, enak cepet. Ini pakai tinta, dicuil, jadi kertasnya tuh lebar, ya kan, tebal. Kalau 13 jilid yang sekarang ini udah besar, bagaimana pada saat zaman dulu? Berapa besar itu? Dan nulisnya nggak capek, pakai tinta, tulis lagi pakai tinta tuh. Subhanallah. Al-Quran ditafsiri 13 jilid, belum karangan kitab-kitab yang lainnya. Tahu nggak kita, beliau itu hafal kitab seberat 80 unta. Beliau hafal kitab, kalau kitabnya itu ditampung unta, itu bisa menampung 80 unta. Bayangkan satu unta itu berapa kilo, berapa puluhan kitab, ratusan kitab. Terus kalau 80 unta, salah satu kitabnya itu 700 kitab tafsir, 700 jilid kitab tafsir. Subhanallah, 700 kitab tafsir salah satunya. Satu kitab itu ya, salah satu kitabnya itu 700 jilid. Berarti satu kitab tuh bukan satu jilid doang, ada berapa jilid. Itu 80 unta, itu otaknya kayak apa? Al-Imam Ibnu Syahin, beliau menulis kitab 330 buku, 330 kitab. Beliau hafal, ya, beliau menghafal 330 kitab. Salah satu kitabnya kitab tafsir 1000 jilid dan kitab musnad 1600 jilid. Subhanallah. Ibn Syahid luar biasa, makanannya dijaga, otaknya bersih, otaknya bersih. Imam Sufyan bin Uyainah umur 4 tahun sudah hafal Al-Quran dan mendebat kepada para ulama tentang isi Al-Quran pada saat umur 4 tahun. Coba kamu bayangkan, belajarnya kapan, ngapalinnya kapan, memahami makna-makna tafsirnya kapan. Umur 4 tahun sudah hafal 30 juz dan juga semua mendalami perdebatannya yang ada di
tentang semua pendapat-pendapat tafsir dalam Al-Quran. Umur 4 tahun, berarti sejak umur 2 tahun dia sudah mulai menghafal. 3 tahun ilmu-ilmunya dipelajari semua, dipahami, menguasai. 4 tahun dia bisa berdiskusi sama para ulama. Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan bin Uyainah, Masya Allah, luar biasa. Banyak, masih banyak lagi kisah-kisahnya ya. Habib Abdullah Al-Haddad, karangan kitabnya ratusan, padahal beliau cacat matanya sejak lahir. Ya, Salarotibul Haddad, kitab apa namanya, Nasohidiniyah nih, karangan beliau ini. Nasohidiniyah ini kitab wajib di pesantren-pesantren ya. Ibaratnya ini rangkumannya Ihya Ulumuddin, ini sudah cukup 4 juz itu digantikan dengan Nasohidiniyah. Ada semua di sini nasihat-nasihat agama, Salatul Mu'awana, dan kitab-kitab Imam Haddad yang lainnya, yang risalah, semua kitab beliau itu dibaca di pesantren-pesantren. Adab Sulukul Murid dan lain sebagainya ya, Masya Allah. Da'watu Tammah, padahal beliau buta ya, santrinya yang mendikte, tulis, keluar semua ilmunya itu. Subhanallah, nggak baca referensi, beliau tahu Al-Quran hadisnya semua, Al-Quran hadisnya semua. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, sampai seperti itu. Di antara mereka adalah Habib Abdullah bin Husain bin Thahir sama kakaknya Habib Husain bin Thahir. Beliau ini lebaran itu baca kitab Minhaj, lebaran baca kitab Minhaj, Idul Fitri. Sampai beliau ini kalau lagi makan, saudara yang baca kitab itu. Gantian, nanti kalau adanya yang makan, beliau yang bacakan kitabnya. Jadi waktu full dengan baca kitab. Habib Umar bin Hafid, di pesawat beliau, ya Allah juga, kalau di pesawat mesti buka kitab. Ini kakaknya duduk, beliau bacakan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Qala radhiyallahu anhu, sami'na fi walghana anna ta'ala yaqulu ya 'abdi atini wa la tamni bima yuslihuk. Sampai turun di kendaraan ditutup, baru pesawatnya landing baru ditutup. Di mobil juga gitu baca kitab, ya Allah, sampai ketiduran Habib Umar. Tapi pas selesai beliau bisa menjelaskan gitu loh, padahal ketiduran, tapi setelah selesai beliau bisa menjelaskan apa yang dibaca oleh muridnya. Habib Salim Asyatiri nih, rumahnya kan di atas majelisnya itu. Kalau beliau naik itu di tengah-tengah tangga itu ada lubang, itu kitab di situ. Jadi beliau kalau naik ke tangga, di tengah-tengah itu duduk baca kitab, terus dikasih tanda, turun berhenti baca kitab dulu, meskipun 1 lembar 2 lembar, terus dikasih tanda. Juga gitu, mau naik baca kitab itu lagi, dikasih tanda, setelah baca dikasih tanda sampai hatam. Nanti ganti kitab lagi, ditaruh situ lagi. Di kesempatan manapun beliau tidak mau melepaskan untuk membaca kitab. Subhanallah. Ulama yang hidup di zaman kita baru meninggal. Rahmatullah rahmatullah nafa'ana bi ulamihi fid dharain amin. Masya Allah, kayak gitu. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibul Ratib Al-Attas. Nah, sekali nafas beliau itu bacaan wiridnya ya Latif 1000 sekali. Satu nafas, kita ini dalam satu hari berapa kali nafas? Satu nafasnya itu sudah dihitung diwiriti 1000 ya Latif. Kalau kita latihan mungkin ayat kursi dulu satu nafas, Fatihah satu nafas kan gitu. Kalau sudah biasa wirid-wirid yang ringan lebih cepat. Satu nafas.
pembantu beliau yang bernama Jaridan, pembantu beliau yang bernama Jaridan itu ya Latif dalam satu nafasnya 700 kali. Kalau Habib Umarnya bin Abdurrahman Latos 1000 kali. Tapi kalau pembantu beliau yang khidmat di situ satu nafasnya ya si Jaridan ini 700 kali ya Latif. Kalau kamu berapa kali kamu ngorok tidur? Berapa kali kamu kertak pikirnya? 1 jam. Itu kalau kita ya Allah, ini masih kita ini, mereka tuh hidup susah. Cari air itu bawa ember turun ke gunung, turun dia ke bawah gunung, naik ke atas. Zaman dulu susah. Sekarang kamu mau bikin kopi ada, air semuanya nggak kurang-kurang, tidur nyenyak, ya kan? Makan dijamin, nggak masak kamu, masak nggak kamu? Lauk masak nggak? Enggak juga. Yang masak Sri Kandi kan gitu, yang masak Budepa kan gitu, masak nasi aja masih salah-salah kamu, masaklah. Makan berapa kali sehari? Pagi, sarapan, siang, sama malam 3 kali belum? Ente, tuan rumahnya kadang sehari sekali. Belum lagi malam-malam kamu berisik bikin Indomie, mie instan. Ya Allah, goreng telur. Masih kurang kamu, kurang apa coba? Kurang nggak? Ayo mumpung kamu masih ada kesempatan longgar waktu, hafalkan yang kamu mau hafal. Ngaji aja cuma habis subuh sama habis isya, nggak setiap waktu kita ngaji. Kalau di Hadramut itu tukang-tukangnya zaman dulu itu sambil ngelalar alfiyah, imbal-imbalan, tukang-tukangnya apal alfiyah. Ya Allah, imbal-imbalan hafalannya itu sambil nukang. Kamu enggak, makan sendiri, cuci baju sendiri, kapok kan gitu. Lagu dangdutan yang disetel, mereka sholawatan, masya Allah begitu ya. Jadi mereka yang hidupnya kesusahan tapi tetap memperhatikan agama, tetap memperhatikan ilmu, tetap memperhatikan dakwah. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa itulah yang akan mereka bawa dan kekal abadi nanti di kubur dan di akhirat. Tapi kalau dunia apapun mereka, titelnya, jabatannya, melimpah ruahnya, itu semua pasti berhenti di dunia. Justru uang yang kamu sedekahkan itu nanti yang akan abadi. Tapi yang dibuat faya-faya nggak dinilai. Yang kamu sedekah, yang kamu gunakan untuk dakwah, yang kamu gunakan untuk kebaikan, itu yang menjadi celengan kita di akhirat. Boleh kita dalam urusan dunia nggak ada yang larang, boleh. Kata Habib Ali Al-Habsyi, santri zaman sekarang giri urusan akhirat, dunianya dilupakan. Giliran dunianya dia fokus kepada dunianya, agamanya hilang gitu. Harus seimbang, harus ada wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu lupakan bagianmu duniawinya, jangan dilupakan, tetap itu perlu penunjang, perlu itu. Tapi lebih kamu besarkan lagi kualitas agama, kualitas ilmu, kualitas dakwah. Dunia perlu tapi agama jangan sampai dilupakan. Masya Allah, itu penting. Wallahu a'lam bishawab.